Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang to be dalam bahasa Inggris. Ya, jadi pertama-tama apa sih to be itu? Ayo, udah pada tahu belum? Kalau belum tahu, yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama-tama, to be itu adalah kata penghubung yang dipakai untuk menghubungkan subjek dan predikat di dalam bahasa Inggris. To be ini bisa diartikan sebagai adalah, bisa juga sebagai merasa, atau bisa juga nggak punya arti apa-apa. Nah, rumus formula to be itu bisa kita lihat di sini. Pertama-tama ada subjek plus to be plus noun. Ini untuk yang bertemu dengan kata benda. Yang kedua ada subjek plus to be plus adjective. Dipakai ketika to be bertemu dengan adjektif atau kata sifat. Selanjutnya ada subjek plus to be plus adverb. Adverb ini merupakan kata keterangan. Kemudian yang terakhir ada subjek plus to be plus verb ing. Verb ing ini merupakan kata kerja untuk menyatakan aksi yang sedang dilakukan. Maksud dari verb ing adalah verb dengan tambahan ing di belakangnya. Contohnya eating, sleeping, listening, dan lain-lain. Selanjutnya bentuk to be bisa dibagi menjadi 3, yaitu past, present, dan past participle. Mari kita bahas satu per satu. Nah, di tabel ini kalian bisa melihat bentuk to be dari setiap bentuknya. Ada was atau were untuk past, ada am is are untuk present, dan ada been untuk past participle. Pembahasan pertama, to be present. Present di sini maksudnya itu menunjukkan kegiatan atau hal pada masa yang sedang terjadi. Bentuk to be-nya bisa kalian lihat, itu am, is, dan are. Berikut adalah tabel yang bisa kalian lihat sebagai contoh penggunaan dari to be present. Contoh pertama, I am a teacher. Di sini to be am hanya bisa digunakan oleh pronouns I dan tidak bisa digunakan oleh pronouns lainnya. Kalimat I am a teacher dapat diartikan sebagai saya adalah seorang guru. Selanjutnya ada to be is. To be is ini hanya bisa dipakai oleh pronouns he, she, dan it. Untuk contoh kalimatnya bisa he is a doctor, atau she is a doctor, atau it is a doctor. Kemudian yang terakhir ada to be are. To be are ini hanya bisa dipakai oleh you, pronouns you, we, dan pronouns they. Untuk contoh kalimatnya bisa you are a student, we are students, atau they are students. Selanjutnya ada to be past. Past di sini maksudnya adalah masa lampau yang sudah terjadi. Untuk bentuk to be-nya ada 2, yaitu was dan were. Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang to be, was, dan were. Tabel yang pertama, to be was itu bisa dipakai oleh pronouns I, he, she, dan it. Sedangkan to be were hanya bisa dipakai oleh pronouns you, we, dan they. Contoh kalimatnya masih sama seperti sebelumnya, bedanya hanya di bagian to be-nya saja. Contoh, I was a teacher. He was a doctor. She was a doctor. It was a doctor. Kemudian yang kedua, you were a student. We were students. Dan they were students. Terakhir ada to be past participle. Khusus to be ini, bentuk to be-nya hanya satu, yaitu been. Yang membedakan hanyalah awalannya saja. Ada has, have, dan had. Bentuk to be ini digunakan dalam perfect tense, baik present perfect
maupun past perfect. Contoh dari to be past participle bisa dilihat di tabel. Kita bisa lihat ada has been, have been, dan had been. Perbedaan has been dan have been terdapat pada bentuk pronouns-nya, apakah singular atau plural. Untuk pronouns he, she, it menggunakan has been, sedangkan untuk pronouns they, we, I, you menggunakan have been. Sedangkan untuk penggunaan had been bisa digunakan untuk semua pronouns. Jika kejadian tersebut telah terjadi di masa lampau dan masih terjadi di masa sekarang. Untuk catatan, tambahkan keterangan waktu pada setiap kalimat yang kalian buat. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like kalau videonya bermanfaat, share ke teman kalian sebanyak-banyaknya, dan subscribe untuk materi bahasa Inggris yang berikutnya.